Baik, untuk praktikum kita yang judul pertama ya, judul pertama kita akan belajar bagaimana proses sterilisasi ya. Jadi nanti untuk sterilisasi ini kita akan melakukan secara 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi daring. Jadi daring nanti akan disampaikan materi praktikum beserta dengan videonya. Kemudian yang sesi yang kedua itu adalah sesi luring. Jadi nanti kita akan melakukan itu langsung di lab ya. Tapi harapannya kalian harus menguasai dulu materinya secara teoritisnya ya. Dengan daring kita seperti ini, baru nanti pada saat di lab itu sudah langsung action. Jadi tidak lagi saya menjelaskan satu persatu lagi bagaimana caranya, kalian harus sudah bisa menerapkan itu secara langsung dari materi-materi yang saya sampaikan secara daring. Ya, semoga ini dapat dipahami ya. Oke, sebelumnya di sini perlu dipahami dulu untuk tujuan ya. Jadi tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah mengetahui metode sterilisasi peralatan laboran mikrobiologi. Jadi nanti kita harus melakukan sterilisasi untuk semua alat-alat dan bahan yang diperlukan pada saat praktikum. Kemudian yang kedua, mengetahui cara penggunaan alat-alat sterilisasi ya. Kita sterilisasi itu tentunya tidak hanya dengan satu metode, ada beberapa metode, semua tergantung dari tujuannya untuk apa. Ya, ini yang perlu kita pertimbangkan. Metode apa yang akan kita pilih seperti itu ya. Tentunya alatnya harus ada ya. Kalau alatnya nggak ada ya susah juga untuk jadi pertimbangan. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu ya, apa itu sterilisasi. Jadi sterilisasi itu sebetulnya berasal dari kata steril ya. Steril itu berarti betul-betul dia bebas dari mikroorganisme apapun itu. Bedanya steril sama bersih itu beda banget ya. Mungkin kita saat ini ngelihat lantai di depan kita itu bersih dengan mata kita ya. Artinya tidak ada sampah, tidak ada kotoran-kotoran yang mungkin nampak di mata kita, bersih gitu ya. Tapi belum tentu steril ya. Karena steril ini levelnya lebih tinggi daripada bersih. Harus tidak hanya dari bentuk yang sifatnya makro, tetapi juga harus dari bentuk yang sifatnya mikro. Tidak ada itu semua. Makanya dalam hal ini sterilisasi memang sangat perlu dilakukan untuk semua alat-alat yang nantinya akan digunakan untuk pemeriksaan di bidang mikrobiologi. Karena yang menjadi objek kita pun juga sifatnya mikron, bakteri misalkan. Jangan sampai nanti alat-alat yang kita gunakan itu ada bakterinya juga, tarung itu nanti ya. Artinya dalam hal ini akan mengganggu hasilnya ya. Nah, apa itu sterilisasi? Jadi sterilisasi itu sebuah proses ya atau cara untuk mematikan segala bentuk mikroorganisme baik yang itu masih dalam bentuk sporanya ya atau dalam bentuk mikrobanya. Ya, jadi semua segala bentuk mikroorganisme yang ada di dalam sampel, kalau itu sampelnya ada di dalam bahan ya, ada di dalam alat-alatnya menggunakan alat tertentu ya. Nah, tentunya dalam hal ini perlu kita pahami dulu untuk pengertian apa itu sterilisasi. Jadi mematikan segala bentuk kehidupan mikroorganisme ya. Dan ini nanti akan menjadi tujuan kita kenapa harus dilakukan sterilisasi. Yang pertama, kenapa perlu dilakukan sterilisasi? Yaitu tadi satu, mematikan semua mikroorganisme ya yang terdapat di dalam alat, bahan ya. Yang tentunya dalam hal ini yang dimatikan itu tidak hanya dalam bentuk vegetatifnya, tetapi juga sporanya. Ya, sporanya itu seperti telurnya deh kalau dalam bahasa itu beda ya. Saya hanya menganalogikan aja supaya kalian tahu apa sih maksudnya sporanya gitu ya. Telurnya itu yang belum hidup itu aja harus dibunuh gitu ya, supaya tidak berkesempatan tumbuh ketika nanti digunakan alat tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, mencegah peralatan laboratorium cepat rusak. Jadi itulah kenapa alat-alat yang kita gunakan itu harus dicuci
ya, setelah maupun sebelum maupun sesudah. Ya, kenapa? Karena untuk menghindari supaya alat-alat itu cepat rusak gitu ya, karena banyak faktor ya, terutama mungkin kontaminasi bakteri ya, kemudian terjadi apa itu karatan mungkin ya, karena pencuciannya, pengeringannya tidak tuntas dan lain-lain ya. Nah, tentunya dalam hal ini sangat mendukung supaya alat-alat yang ada di lab itu tetap aman ya, jangan sampai terjadi kerusakan. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah metode fisik ya. Jadi metode fisik ini memang berbeda dengan steril ya. Kalau metode fisik steril ini tujuannya untuk aseptis ya. Jadi aseptis itu mencegah kontaminasi mikroba yang tidak diinginkan ya. Jadi di sini ada pemanasan kering ya, ada pemanasan basah ya. Nah, pemanasan kering ya, ini ada pemanasan yang sifatnya langsung atau kita kenal sebagai pemijaran. Jadi pemijaran itu artinya dia membakar langsung alat-alat yang berbahan logam, logam ya, bukan alat-alat yang berbahan plastik ya, itu meleleh nanti. Berbahan logam yang itu nanti akan digunakan pada saat proses pengujian gitu ya. Itu dengan cara melewatkan di api Bunsen 2 sampai 3 kali ya sampai dia berpijar, merah berpijar itu ya artinya memang sudah terbakar. Misalkan seperti jarum ose ya, seperti pinset bagian ujungnya atau bagian spatula begitu ya. Jadi dalam hal ini perlu apa namanya dilakukan sebelum dilakukan pengujian-pengujian lainnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah melidah apikan. Nah, beda ya, pemijaran dan melidah apikan. Kalau pemijaran itu langsung dia dibakar di api Bunsen. Nah, seperti ini contohnya ya sampai dia membara. Sedangkan kalau yang melidah apikan itu cukup melewatkan saja. Makanya alat yang dilidah apikan sama yang dipijarin tadi berbeda. Nah, kalau yang dilidah apikan ini biasanya dalam bentuk kaca yang tentunya ketika dipijarkan itu pecah ya, tidak selamat gitu ya. Nah, di sini contohnya misalkan kita ingin melakukan pewarnaan terhadap bakteri. Maka si alatnya di situ adalah kaca bendanya yang ini nanti akan diletakkan pada mikroskop gitu ya. Itu harus dilidah apikan dulu dengan cara dilewatkan di api Bunsen. Ya, cukup dilewatkan saja, tidak boleh sampai berpijar ya, nggak usah nunggu berpijar ya udah pecah duluan kalau dia kaca. Atau mulut tabung ya, misalkan tabung Erlenmeyer ya, tabung Bunsen apa tabung apa gelas beker yang ukurannya kecil-kecil itu ya. Ketika kita akan menggunakan bahan yang ada di dalam tabung tersebut, itu sebelum dituangkan itu pinggirannya dipanaskan dulu menggunakan api Bunsen. Jadi lalu dalam kondisi yang aseptis ya, jangan sampai nanti si bakteri-bakteri yang ada di luaran ikut nimbrung ke situ ya. Nanti itu akan menyebabkan kontaminasi. Nah, proses melidah apikan ya, ini coba saya tunjukkan videonya ya. Sebentar.
Nah, ini contoh melidah apikan ya. Coba disimak. Nah, ini adalah bunsen. Kalau dalam mikrobiologi, bunsen itu tujuannya adalah untuk sterilisasi kering. Nah, ini contohnya adalah Petri dish ya, jadi kita sterilkan di bagian ujung. Nah, tujuannya apa? Misalkan ini mau kita gunakan untuk mengisolasi atau menginokulasikan mikroorganisme ya, atau biar lebih mudah. Nah, ini contohnya ya, ini ada jamur. Nah, ini ya, ini ada inokulasinya jamur. Nah, ini misalkan saya mau sterilisasi ose ya, ini harus dipanaskan sampai membara. Nah, begini ya. Nah, kalau sudah merah seperti ini, kita diamkan terlebih dahulu osenya, baru kita ambil isolat yang kita inginkan. Nah, diambil satu ose. Nah, seperti ini contohnya ya. Itu adalah bentuk sterilisasi kering yang bisa kita gunakan oven. Kemudian ini kita masukkan misalkan ke media atau larutan untuk menumbuhkan si jamurnya. Nah, jadi harus dekat dengan bunsen ya. Nah, bibir dari Erlenmeyernya itu harus dipanaskan terlebih dahulu baru ditutup. Nah, seperti itu contoh sterilisasi dari bunsen. Nah, itu ya. Jadi setiap alat-alat yang bermulut gelas seperti ini, yang mulutnya apa, gelasnya ada mulutnya seperti ini, itu harus dipanaskan kayak tadi. Jadi tidak seperti pemijaran ya. Kalau pemijaran itu kan sampai benar-benar dia membara, dipanaskan langsung di apinya. Tapi kalau melidah apikan itu cukup di area mulutnya saja dengan didekatkan di api bunsen ya. Kemudian selanjutnya oven. Nah, ini pemanasan kering yang menggunakan oven ya. Tentu kalian ini sudah menjadi alat yang sudah tidak asing lagi ya. Oven tuh layaknya seperti oven bikin kue di rumah masing-masing itu ya. Nah, itu juga ternyata bisa untuk proses sterilisasi alat ya. Tapi tentunya alat yang bisa tahan panas tanpa adanya air ya. Jadi kalau alat-alat yang mungkin berbahan bukan logam, bukan gelas, itu sebaiknya jangan ya, karena takutnya malah pecah gitu, rusak begitu. Nah, oven ini termasuk ke dalam metode sterilisasi panas kering yang menggunakan suhu yang tinggi. Jadi menggunakan suhu yang tinggi di sini antara 160 sampai 180 derajat Celcius selama 1 sampai 2 jam. Namun tidak ada aliran air ya, tidak ada uap di sana. Jadi hanya konduksi panas saja ya. Jadi tidak ada kondensasi atau tetes-tetes embun di dalam peralatannya ya. Nah, ini memang banyak dilakukan ya, tetapi mungkin banyak orang juga yang tidak melakukan. Kenapa? Karena suhunya itu karena waktunya lebih lama ya, 1 sampai 2 jam. Artinya kita harus menunggu selama itu untuk proses realisasi selesai. Nah, biasanya ada opsi lain yang bisa dipilih karena waktunya lebih singkat dan lebih mudah seperti itu. Nah, ini contoh oven ya. Ini skala lab ya, ukurannya lebih kecil. Tapi kalau yang ada di lab kita itu masih oven rumah ya, bukan oven lab. Jadi nanti tetap kita bisa gunakan karena settingan suhunya masih bisa seperti syarat untuk sterilisasi ya, yaitu 180 derajat Celcius. Nah, ini skala industri, udah kayak rumah ya. Jadi di dalam ini bisa masuk semua alat-alat dan sekali running atau sekali proses itu banyak alat yang bisa disterilkan gitu ya. Nah, nanti ini ada videonya ya, linknya, jadi nanti bisa dilihat sendiri linknya untuk disimak ya, alat-alatnya seperti apa, caranya seperti apa. Nah, kemudian ada pemanasan basah. Nah, nama juga basah ya. Basah itu artinya melibatkan air di situ. Ada 3 macam teknik pemanasan basah ya. Yang pertama yang ketika menggunakan suhunya itu kurang dari 100 derajat Celcius. Ini kita sebut sebagai pasteurisasi, tapi biasanya pasteurisasi itu bukan untuk alat ya, tapi lebih pada untuk produk minuman dari susu. Karena kalau susu itu kan tidak boleh dipanaskan yang lebih dari 100 derajat Celcius karena proteinnya bisa rusak. Nah, biasanya untuk sterilisasinya cukup menggunakan tahap pasteurisasi. Nah, itu kalau bahannya, tapi kalau alat
pembungkusnya, nah itu bisanya dilakukan suhu di atas 100 ya, apalagi kalau yang berbahan gelas atau berbahan kaca itu akan jauh lebih aman seperti itu. Kemudian kalau untuk suhu panas yang lebih dari 100 derajat Celcius, nah, itu yang kita gunakan di lab ya. Kita menggunakan alat disebut autoclave ya, karena suhunya itu 121 derajat Celcius dan waktunya juga lebih singkat, yaitu 15 menit saja ya. Nah, ini nanti kita akan praktekkan di lab ya, alat-alatnya kita siapkan, jangan sampai nanti ada yang tidak sesuai. Kenapa? Karena alat-alat yang nanti akan disterilkan itu tidak boleh langsung alat yang tanpa dibungkus terlebih dahulu. Jadi kita punya gelas beker langsung masukin, kemudian kaca benda kita masukin ya, kemudian petri dish kita masukin, enggak, kita bungkus dulu dan itu ada caranya proses pembungkusannya. Nanti bisa kalian simak ya melalui video bagaimana cara persiapan untuk melakukan proses sterilisasi menggunakan autoclave ya. Oke, mungkin selanjutnya saya akan tampilkan videonya ya untuk bisa kita lihat bagaimana proses sterilisasi menggunakan autoclave ya. Alhamdulillah di lab kita sudah punya autoclave, jadi sudah bisa secara langsung ya nanti kita gunakan. Dan harapannya nanti ketika praktikum sudah tidak bingung lagi apa-apa yang harus saya lakukan gitu ya. Karena kan ini secara teorinya sudah dilihatkan bagaimana cara menyiapkan alat-alatnya begitu ya. Pada praktikum mikrobiologi percobaan 1 akan dilakukan sterilisasi alat dan bahan pada pengujian mikrobiologi. Berikut adalah alat yang akan digunakan. Yang pertama, ada pipet ukur, lalu ada Erlenmeyer, gelas ukur, cawan petri, gelas kimia, jarum ose, batang pengaduk, pipet tetes, dan tabung reaksi. Bahan yang akan digunakan terdiri dari benang kasur, aluminium foil, kertas, media nutrien agar dan nutrien broth, juga kapas. Pertama-tama, alat yang akan disterilisasi dicuci terlebih dahulu.
Lalu, alat yang telah dicuci tersebut dikeringkan. Selanjutnya, untuk alat-alat yang mempunyai mulut, seperti gelas ukur, tabung reaksi, dan Erlenmeyer, ditutup menggunakan kapas berlemak. Caranya, ambil sepotong kapas yang besarnya tergantung dari besar mulut alat. Selanjutnya, gulung kapas tersebut hingga cukup padat, lalu bungkus dengan kain kasa. Setelah itu, ikat menggunakan benang kasur, kemudian dimasukkan ke dalam mulut alat tersebut hingga 2/3 masuk di bagian mulut alat. Untuk cawan Petri, dibungkus seluruhnya dengan menggunakan kertas. Berikut adalah cara membungkus cawan Petri menggunakan kertas. Untuk pipet ukur, juga dibungkus dengan kertas.
Untuk alat yang telah ditutup dengan kapas berlemak seperti tabung reaksi, selanjutnya kapas penutup tersebut ditutup kembali dengan aluminium foil dan diikat dengan benang kasur. Lalu, tabung reaksi tersebut disatukan dan diikat dengan benang kasur, dibungkus kembali menggunakan kertas. Selanjutnya, perlakuan yang sama juga dilakukan terhadap alat-alat yang lain yang juga telah ditutup dengan kapas berlemak, seperti gelas ukur yang telah ditutup dengan kapas berlemak, dibungkus kembali menggunakan aluminium foil, dan diikat dengan benang kasur. Termasuk terhadap alat Erlenmeyer yang juga telah ditutup dengan kapas berlemak, selanjutnya dibungkus kembali menggunakan aluminium foil dan diikat menggunakan benang kasur. Berikut adalah cara membungkus pipet ukur menggunakan kertas. Beri tanda pada pipet ukur yang telah dibungkus menggunakan kertas sesuai dengan ukurannya masing-masing. Untuk cawan Petri yang telah selesai dibungkus menggunakan kertas, selanjutnya disatukan per 5 cawan Petri dan diikat menggunakan benang kasur. Alat-alat yang telah dibungkus tersebut selanjutnya dimasukkan ke autoclave. Disterilisasi menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Oke, itu ya gambaran untuk sterilisasi menggunakan autoclave. Jadi itu semua nanti akan kita lakukan secara luring ya untuk di labnya. Nah, untuk sekarang cukup kalian secara teoritisnya terlebih dahulu atau secara daringnya terlebih dahulu. Namun tetap kalian harus membuat laporan ya untuk praktikum online hari ini, di mana formatnya nanti akan saya sharekan. Dan untuk praktikumnya itu dari video yang sudah di-sharekan ya. Nanti akan saya kirimkan link video yang memang sudah ada video-video yang tadi yang belum tampil ya karena keterbatasan waktunya. Jadi nanti silakan disimak lagi dari link video tersebut lalu nanti dibuat laporan. Laporannya sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama waktu kontrak perkuliahan ya, dibaca kembali bagaimana tata aturannya, caranya seperti apa, ketentuannya seperti apa. Jangan sampai nanti ada miskomunikasi, ada yang memperhatikan dan ada yang tidak memperhatikan, akhirnya beda-beda begitu ya. Nah, kemudian ini per individu ya, karena nanti per kelompoknya kita lakukan di lab ya, karena ini sifatnya masih daring, ini per individu, jadi masing-masing dari kalian itu berkewajiban untuk membuat laporan ya. Ketentuannya silakan dibaca lagi di materi pengantar kemarin ya, apa saja yang menjadi ketentuan dalam proses penulisan laporannya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk 2 mata kuliah hari ini. Si Pen bisa menuliskan sesuai dengan bagiannya masing-masing ya, untuk yang teori dan untuk yang praktikum. Disamakan harinya hari ini, tapi jamnya dibedakan sesuai dengan urutan yang sudah dilakukan tadi. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada,
mungkin cukup untuk pertemuan kita hari ini, kan kalian sudah mau kuliah di sesi selanjutnya lagi ya. Mari kita tutup dan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang, tetap semangat, dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.